Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, bersyukur sore ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu kepada Tuhan melalui Komisi Usia Indah Kaleb. Ya, kiranya Bapak Ibu semua boleh mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mau merendahkan hati pikiran di hadapan Tuhan, kita mengambil waktu teduh. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau mengagungkan Allah kita yang maha suci adanya. Kita angkat pujian dari KPPK 60, Suci, Suci, Suci. Kita nyanyikan 2 kali, pertama dalam baitnya yang pertama dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal patut dipuji. Sencai, 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 Chenang teta cucai, Ching chen huan ye kaya, Kau seng song ju song go. Sencai, 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 Enti yang ku kengkai, Rong ya ijan mei, Kue san ijan seng. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama bersekutu kepada Engkau. Ini setiap kami Tuhan, mohon Kau ampuni kami, Engkau sucikan kami, layakkan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Dan kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang pakai suara kami untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan mohon Roh Kudus yang membuka hati pikiran kami untuk boleh diisi oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan persekutuan kami sepanjang sore hari ini ke dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ketika nanti Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan datang, dan Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita percaya dan sungguh-sungguh beriman kepadanya? Kiranya setiap kita boleh sungguh menjawab dengan pasti kepada Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus bertanya kepada kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu?
ulangi pujian ini sekali lagi. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah kan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Baik, kepada hambanya Pendeta Yohanes kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena besar anugerah-Mu Tuhan telah menolong memimpin kami untuk melewati hari demi hari. Dan jikalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, terlebih khusus kami masih tetap bisa beriman kepada Tuhan. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami lewat firman-Mu dan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada setiap kami. Kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan iman untuk bisa tetap percaya Tuhan di dalam hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Kami serahkan waktu ini dalam pimpinan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini pembicaraan perenungan kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, satu kali ada seorang anak sekolah minggu berkata kepada lausenya, "Lause, sebentar lagi saya mau ulang tahun loh. Dan saya punya keinginan satu benda yang saya udah lama mau sekali." Lalu lausenya ya sebagai pemimpin spiritual tentunya berkata, "Baik nak, selamat ya. Dan jangan lupa doakanlah apa yang kamu kehendaki itu." Lalu anak itu pulang dan minggu depannya anak itu datang kembali ke gereja. Dan Lause sudah melihat dari jauh, waduh senyum anak ini lebar sekali. Sambil dia berlari-lari dan memegang sesuatu di tangannya. Lalu kemudian setelah mendekat anak ini berkata, Lause, saya dapat yang saya inginkan." Lause ini kemudian berkata, "Tuh kan nak, betul ya. Kamu pasti berdoa kan?" "Betul Lause, saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi sambil saya berdoa, saya juga tidak lupa mengatakannya dengan suara yang keras supaya papa mama di sebelah kamar saya
mendengarkan apa yang saya inginkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa anak ini di dalam keinginan dan harapannya, dia mengikuti ya apa yang Lawsonnya katakan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, dia juga punya keraguan. Keraguan apa? Bukan mungkin kepada Tuhan, tetapi ragu kalau papa mamanya itu akan benar-benar membelikannya. Sehingga waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia juga berkata-kata yang keras sehingga papa mamanya harus mendengarkan. Itu cara berpikirnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita inginkan untuk terjadi, untuk kita dapatkan dalam hidup ini, ya. Dan ada kalanya seringkali kita mempunyai sikap hati, sikap iman yang kurang tepat. Kurang tepat dalam artian apa? Bahwa sambil kita berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tapi kita juga memikirkan bagaimana mengandalkan pikiran kita, pengalaman kita, dan apa yang kita bisa untuk kita kerjakan. Memang tidak salah, ada pepatah mengatakan ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan di dalam situasi-situasi tertentu, kita sudah berusaha, kita sudah pakai pengetahuan kita sudah pakai pengalaman kita, tapi kita terbentur pada sesuatu yang tidak bisa kita pegang, kita kuasai dalam hidup ini. Nah, dalam keadaan yang demikian, bagaimana hal itu kita sikapi? Nah, sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan akan hal tersebut. Bapak Ibu datang kepada Tuhan di dalam situasi yang sulit, di dalam penderitaan, di dalam pengharapan dan keinginan kita. Tentu tidak salah. Tetapi kadangkala yang salah adalah bagaimana sikap hati kita dan sikap iman kita di hadapan Tuhan. Saya teringat kepada satu peristiwa dalam Alkitab ketika murid-murid diajak oleh Tuhan Yesus ke seberang Danau Tiberias. Dan ketika mereka naik di atas kapal, di tengah perjalanan ada angin ribut yang besar. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga perahu mulai tenggelam. Jangan lupa, di antara murid-murid ada banyak nelayan yang sudah biasa menguasai kapal. Setelah mereka berusaha, mereka mentok. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka berkata apa kepada Tuhan? Tuhan, tidak pedulikah Engkau kalau kita binasa? Kalau kita mau gambarkan, ini adalah suatu situasi kehidupan kita. Di dalam bahtera kehidupan kita, seringkali kita menghadapi satu pergumulan yang besar seperti angin ribut yang besar ini. Dan di saat yang demikian, kita bukan hanya mendengar banyak nasihat dari orang-orang sekitar kita, termasuk mungkin rohaniawan. Berdoa. Nah, kita tahu sebagai orang percaya kita harus berdoa. Dan betul kita datang kepada Tuhan. Seperti murid-murid pada waktu itu juga datang kepada Tuhan. Tetapi mari kita mengevaluasi dan mengintrospeksi. Adakah sikap kita sama seperti murid-murid? Maksudnya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan merebahkan diri, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tak sanggup. Tidak bisa lagi Tuhan. Mengakui segala kelemahan kita dan percaya kepadanya. Tetapi kita datang dengan penghakiman di hadapan Tuhan. Tuhan, kau gak lihat ya masalah hidupku? Kemarin udah ada masalah, hari ini datang masalah. Besok lagi saya kira ada masalah baru yang datang. Tuhan, di manakah Engkau? Kita datang dengan sikap penghakiman kepada Tuhan. Jadi datang pada Tuhannya betul ya. Tetapi sikap hati, sikap imannya yang salah. Jikalau demikian, bagaimana atau sikap hati, sikap iman yang seperti apa yang seharusnya kita miliki? Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca bagian firman Tuhan tadi, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya lewat perwira di Kapernaum, kita bisa belajar 3 hal tentang sikap hati dan iman yang benar kepada Tuhan Yesus.
Kalau kita lihat konteksnya di dalam bagian ini, sebenarnya di akhir daripada perikop yang kita baca tadi, ada satu hal yang luar biasa menarik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan di antara orang Israel tidak pernah kutemukan iman seperti ini. Wow, ini berarti ada sesuatu yang khusus, sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita boleh simpulkan, apa yang ingin disampaikan lewat perikop ini adalah bagaimana seharusnya seorang yang percaya kepada Tuhan itu memiliki berkat yang besar dalam hidupnya ketika dia mengenal Tuhan dan juru selamatnya. Berkat yang besar apa itu? Berkat yang besar itu bukan hanya soal masalah disembuhkan atau tidak. Bukan hanya masalah berkat materi, jasmani atau tidak ada. Bukan di sana. Tetapi bagaimana mengenal Tuhan. Bagaimana tahu dan menyadari peka bahwa Tuhan sumber kehidupan itu, sumber pertolongan itu ada di tengah-tengah kehidupannya. Itu yang ingin disampaikan lewat perikop yang kita baca. Oleh karena itu, mari kita lihat ya. Mungkin perwira ini hanya mendengar Yesus dari apa? Dari cerita orang. Wah, ini Yesus yang luar biasa. Dia mendengar dari orang-orang yang sudah disembuhkan. Atau cerita dari orang lain. Yang keluarganya, kerabatnya disembuhkan. Dan disitulah muncul iman. Meskipun mungkin bukan iman yang sepertinya dia menunjukkan ibadah kepada Tuhan. Tetapi iman karena mendengar tentang siapa Yesus. Dia tertarik dan dia membawa diri kepada Yesus. Dan di sini kita lihat 3 sikap hatinya. Yang pertama, di hadapan Tuhan Yesus, dia mengatakan, Yesus Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mendengar permintaannya untuk datang menyembuhkan ya hambanya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah saya ini punya hamba juga. Kalau saya suruh pergi, dia pergi. Saya suruh datang, dia datang. Saya suruh kerjakan ini, dia pasti kerjakan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dia memanggil Yesus Tuhan, dia mengerti Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu adalah seseorang atau pribadi yang lebih besar daripada dirinya. Nah, inilah pandangan dia pertama-tama ketika melihat Yesus. Dia Tuhan. Dia yang lebih besar daripada saya, sekalipun saya seorang perwira, tapi dia lebih besar daripada saya. Nah, kadang-kala Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita mengkoreksi sama-sama ya. Saya juga. Kalau kita melihat kekristenan hari-hari ini atau di dalam perkembangannya, seringkali kita melihat bahwa kehidupan orang-orang Kristen dalam relasinya dengan Tuhan itu tidak memiliki rasa hormat. Tidak memiliki satu rasa rasa mencintai atau takut kepada Tuhan dengan karena kasih hormat kepadanya. Memang betul sih Tuhan itu mengatakan aku seperti sahabat begitu ya. Atau yang berjalan bersama. Tapi bukan berarti kan kita bisa berlaku dengan tidak hormat kepadanya. Mungkin bukan hanya bicara tentang gestur, sikap tubuh ya dalam ibadah, dalam doa dan sebagainya. Tetapi kadangkala ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati saya, berkati usaha saya, berkati ini, berkati itu. Seolah-olah kita perintah Tuhan ya. Ini yang Tuhan siapa, yang hamba siapa? Tuhan jaga saya. Waduh, seperti satpam ya. Siang dan malam, begitu ya. Jaga saya. Kadang kalau doa bagaimana? Sertai perjalanan saya sampai ke tujuan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, lengkap ya. Lengkap begitu loh. Jadi ini kira-kira kalau kita tempatkan Tuhan seperti bagaimana nih ya? Jaga gitu ya. Jangan sampai ada yang mendekat seperti bodyguard begitu ya. Apa yang saya maksudkan adalah seringkali kita tidak menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan. Dia harus dihormati tempat kudusnya. Dalam pribadinya pencipta dan juga
yang berkuasa memelihara. Itu sikap yang pertama yang bisa kita teladani. Adakah kita memiliki sikap iman melihat kepada Yesus, Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Di sini kita lihat bahwa kita harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati artinya apa? Tidak menjadi seperti Tuhan. Kalau kita belajar dan kita mendalami di seluruh Alkitab ketika Tuhan mengatakan bahwa manusia atau ciptaannya sombong, itu adalah ketika manusia atau ciptaannya itu ingin seperti Tuhan. Adam dan Hawa, jangan makan buah. Makan buah. Artinya apa? Firman Tuhan, perintah Tuhan tidak diindahkan. Pokoknya saya yang memutuskan atas keputusan saya mau makan atau tidak. Bicara tentang iblis, ingin menjadi sama seperti Tuhan, maka dia dibuang oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Mau jadi sama seperti Tuhan. Babel ingin mendirikan satu bangunan sampai ke tempatnya Tuhan. Mau jadi seperti Tuhan juga, Tuhan hancurkan, Tuhan serakan. Dalam hidup ini kita harus belajar terus menerus rendah hati, lihat diri, lihat siapa Tuhan. Maka John Calvin mengatakan, kalau mau mengenal diri, mengenal Tuhan. Supaya jangan salah mengenal diri. Jangan kita hanya mau mengenal Tuhan sebagaimana hanya yang kita mau ciptakan Tuhan itu seperti apa. Tapi betul-betul kita kenal Dia di tempatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, perwira ini mempunyai sikap iman, sikap hati, melihat Yesus lebih besar daripada masalah-masalahnya. Ada satu quotes atau pernyataan yang mengatakan demikian. Tidak ada satu masalah yang terlalu kecil yang Tuhan abaikan. Dan tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup untuk selesaikan. Indah ya kalimat ini. Kadang-kala kita berdoa sama Tuhan untuk hal-hal yang besar ya. Betul ya? Masalah udah besar. Sudah begitu, sudah mau hanyut gitu ya. Kita mau tenggelam, kita baru berdoa, Tuhan tolong. Teriaknya lebih keras. Tapi kalau masalah kecil, biasalah, saya udah biasa, ini saya bisa selesaikan. Tapi kadang-kala orang terpleset bukan pada batu besar, bukan pada kerikil-kerikil kecil. Terus sebabnya kita seringkali tidak mau datang pada Tuhan atau untuk masalah yang kecil. Padahal intinya bukan masalah besar atau kecil, tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menganggap Tuhan dalam hidup kita. Dia yang hadir senantiasa dalam hidup kita. Perwira ini, dia melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar dari apa yang dialami dirinya ataupun hambanya. Maka dia datang kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan sanggup untuk melakukannya. Tetapi bukan berhenti di sana. Poin yang ketiga yang terakhir. Perwira ini mempunyai sikap hati, sikap iman kepada Yesus. Bahwa Yesus berdaulat atas segala sesuatunya. Ketika dia menceritakan dan memohon untuk menyembuhkan hambanya, Yesus berkata, aku akan datang. Tetapi dia katakan, gak usah datang Tuhan. Ya, perintahkan saya saja harus buat apa, kira-kira begitu ya. Kalau pergi, ya datang, itu kalau perwiranya punya hamba kan begitu ya. Sekarang Tuhan maunya apa? Mau bagaimana? Terserah Tuhan. Ini namanya menyerahkan kehendak diri kepada kehendak Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus melihat iman yang sebesar ini, Yesus mengatakan saat itu juga, berkata apa? Pulanglah hambamu, ya itu ya, sudah diatasi, sudah sembuh, ya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan Alkitab Matius menambah catatan, saat itu juga, saat Yesus ngomong, sembuhlah hambanya itu. Artinya apa? Yesus hanya berfirman saja, maka firman-Nya jadi. Disinilah kita lihat bahwa perwira ini sungguh percaya kedaulatan Tuhan. Kalau Yesus hanya berkata-kata saja bisa sembuh, pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, berapa kali kita melihat tindakan-tindakan Tuhan dalam hidup kita? Berapa kali kita mengalami Tuhan menolong kita dalam hidup kita. Tapi kita juga gak mau percaya sama Dia.
Kita tidak mau menaruhkan iman kita kepada Dia. Padahal yang Tuhan mau adalah percaya kepadanya. Dia berdaulat atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam situasi-situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, mari kita belajar memiliki sikap iman dan hati seperti perwira ini. Bahwa kita mau senantiasa melihat Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita. Kita menempatkan diri dengan rendah hati di bawah Dia. Mari kita melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari seluruh masalah hidup kita. Sehingga kita percaya bahwa sesungguhnya kita tidak dibiarkannya, tidak ditinggalkannya, tapi diperdulikannya. Dan yang ketiga, mari kita percaya Dia berdaulat atas hidup kita. Hidup bukan soal sehat atau sakit. Hidup bukan soal masalah mati atau hidup. Tetapi sebagaimana apa yang direnungkan oleh Daud di dalam Mazmur 23. Dia mengatakan, sekalipun aku melalui lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Ini artinya beriman kepada Tuhan. Bukan soal karena Tuhan sudah melakukan ini, Tuhan sudah memberi ini atau itu, baru saya percaya pada Tuhan. Tetapi even Tuhan gak lakukan apa-apa, Tuhan tidak memberi saya apa-apa, saya tetap percaya kepadanya. Ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dilempar ke perapian, mereka berkata, kalaupun Tuhan tidak tolong kami, kami tetap beribadah kepada Dia, beriman kepadanya. Inilah iman yang sejati. Inilah iman yang sungguh-sungguh boleh kita teladani. Sebagaimana juga yang diteladani oleh Tuhan Yesus, bukan ketika Dia naik ke atas kayu salib. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Apakah Yesus dilepaskan dari kematian di atas kayu salib? Tidak. Yesus tetap berjalan menuju Golgota, mati di atas kayu salib. Demikianlah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari dalam situasi apapun, put our trust in God. Letakkanlah iman kita kepada Tuhan. Dan selebihnya, lihatlah karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau tolong, Dia pasti tolong. Kalau Tuhan mau kerjakan apa, mari kita saksikan sambil kita terus beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, kami pada sore hari ini boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami renungkan ini Tuhan boleh menguatkan iman kami. Mungkin ada di antara kami oleh karena kesusahan, penderitaan, dan bahkan secara khusus situasi karena pandemi COVID-19 ini, yang menjadi ragu-ragu akan Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh dihantar kembali untuk melihat Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkatilah setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, yang bersama-sama bersekutu pada sore ini. Jikalau mereka sakit, Tuhan, berilah kepekaan, berikanlah kepada mereka keyakinan, Tuhan hadir mendampingi mereka. Dan berilah iman Tuhan, untuk mereka menghampiri Tuhan, dengan pengharapan, dengan kasih, dengan iman kepada Tuhan. Berdoa mereka yang bergumul dalam usaha pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang tolong. Kiranya Tuhan yang buka jalan di dalam waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Namun yang terutama, kiranya mereka tidak kehilangan percaya kepada Tuhan, tetapi terus-menerus boleh beriman kepada-Mu. Terima kasih ya Bapak, hamba serahkan sekali lagi firman yang sudah ditaburkan ini di dalam anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga boleh berakar dan berbuah di dalam waktu dan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sama-sama. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengangkat satu pujian yang juga kiranya lagu ini boleh menjadi komitmen kita untuk sungguh-sungguh percaya dan patuh kepada Tuhan. Kita angkat pujian dari KPPK 240, percaya dan patuh. Bersama Tuhan
dalam surga, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Allah yang punya hidup kami, Allah yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup kami, Allah yang mengetahui apa yang menjadi kesusahan hati kami, apa yang menjadi kerinduan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, bersama-sama juga mau bersyukur, karena di tengah situasi sulit sekalipun, Tuhan masih terus beserta dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur, masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama memberikan persembahan. Tuhan berkati, Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan-Mu, khususnya melalui Komisi Kaleb ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mewakili Komisi Kaleb, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes bersama dengan semua Liena yang sudah menyampaikan pelayanan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan mereka dan mereka menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Nah, anggota Komisi Kaleb sekalian, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur jikalau pada sore hari ini kami boleh sama-sama beribadah, meskipun secara online, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur Tuhan terus pelihara akan setiap kami, untuk kondisi kesehatan kami, untuk iman kami. Nah, biarlah itu semuanya Tuhan jaga, sehingga kami sungguh-sungguh boleh aman dan tentram di dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anggota Komisi Kaleb yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Engkau tahu mereka satu persatu, biarlah Engkau hadir dan Engkau jamah tubuh mereka. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesembuhan. Dan kami juga berdoa mungkin di antara mereka ada yang sudah Tuhan panggil. Biarlah Tuhan hiburkan akan anggota keluarga mereka. Dan Tuhan juga berikan kekuatan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Kami datang kepadamu juga mau menyerahkan untuk kehidupan kerohanian dari anggota komisi kami. Biarlah Tuhan terus tolong di dalam masa pandemi ini kami pun boleh tetap setia membaca akan firman Tuhan setiap hari. Dan juga kami boleh terus belajar akan firman Tuhan, merenungkannya dan juga menjalankannya di dalam keseharian kami. Kami rindu, kami terus mengalami pertumbuhan iman. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan memelihara secara khusus untuk badan pengurus Komisi Kaleb. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran di dalam menjalankan akan tugas dan bagian mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan untuk pemilihan majelis. Kami bersyukur adanya orang-orang yang bersedia terlibat di dalam pelayanan majelis. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka. Ketika mereka melayani sebagai majelis, Tuhan kuasai dengan hikmat Tuhan, sehingga segala tindakan keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan. Berikan mereka kerjasama yang baik demi untuk membangun, memajukan akan gereja-Mu di tempat ini. Kami juga terus berdoa untuk masa pandemi ini. Kami berharap akan pandemi ini boleh berlalu. Kami terus memohon kepadamu Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan turun ke atas negara kami, terhadap kota kami, dan kami semua boleh dibebaskan, boleh merasakan akan sukacita lepas daripada virus corona yang menyebar selama setahun lebih ini. Kami rindu, kami boleh bertemu kembali, kami rindu, kami boleh bersama-sama beribadah di dalam sebuah gedung gereja, dan kami rindu untuk bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang kami kenal. Kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Pemerintahan di dalam menjalankan pemerintahan ini, mereka sudah berupaya dengan mengadakan vaksinasi. Biarlah ini semuanya dapat terrealisasikan sehingga semua masyarakat boleh divaksin dan itu dapat menghambat perkembangan daripada pandemi corona ini. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati akan gereja-gereja Tuhan dan memelihara iman anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah Tritunggal satu-satunya sumber berkat. Terimalah berkat daripadanya.
kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.